Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas kitab-kitab hurufat Ba'alawi. Sementara pembahasan kitab itu tak pending dulu, tapi nanti tetap tak kaji lagi. Kali ini saya akan menyoroti kejadian yang sedang viral, di mana ada Habib asal Tuban, Jawa Timur, yaitu Habib Husein Ba'akil, atau nama lengkapnya Habib Husein bin Hasim bin Toha Ba'akil. Ini membuat satu sayembara, di mana siapapun yang menemukan makam palsu di daerah Tuban yang diba'alawikan, maka akan diberi hadiah 1 miliar atau mobil Alphard. Tentu ini sayembara yang menggiurkan, dan saya yakin Pak Ba'akil ini orang baik, orang yang menepati janji, di mana Pak Ba'akil ini pemimpin majelis taklim, dikenal sebagai pemuka agama di wilayahnya. Pasti tidak akan ingkar atas sayembaranya ketika benar-benar PWILS menemukan makam palsu di daerah Tuban. Tentu Pak Ba'akil ini akan menepati janjinya karena orang baik, karena Pak Ba'akil ini mengklaim sebagai cucu Rasul, maka cucu Rasul tentu nggak boleh bohong. Tentu cucu Rasul harus menepati janjinya. Karena itulah saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin lah, kalau Pak Ba'akil ini akan menepati janjinya. Saya akan tampilkan video di mana Pak Ba'akil ini mengumumkan sayembaranya, sehingga penonton yakin bahwa Pak Ba'akil ini bicara dengan kata-kata yang sungguh-sungguh. Sebelum saya lanjut untuk membahasnya, silakan penonton lihat dulu video sayembara dari Bapak Ba'akil tersebut. Kalau bisa menunjukkan yang dimaksud adalah sadah min Bani Alawi, ada makam palsu di Tuban, 1 titik saya kasih uang 1 miliar ya, atau mobil Alphard saya ini untuk sampean. Kalau bisa menunjukkan yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi di Tuban, ada makam palsu, ada pemakaman palsu, monggo silahkan. Nih Alphard nih buat sampean, hadiah buat sampean. Kalau bisa menunjukkan makam palsu di Tuban yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi atau makam yang diba'alwikan, tunjukkan makam yang diba'alwikan oleh Sadah Ba'alawi. Ini mobil Alphard nih buat sampean, atau uang saya kasih uang 1 miliar. Oke? Jangan cuma akun bodong. Mas saya jelas kan, semua satu Tuban insya Allah tahu, banyak yang tahu, banyak kenal sama saya ya. Nah, setelah penonton melihat video dari Bapak Ba'akil, itu nyata-nyata Habib Husein Ba'akil ini benar-benar membuat satu sayembara, di mana jika ada seseorang yang menemukan makam palsu di daerah Tuban, akan diberi hadiah 1 miliar atau mobil Alphard-nya. Kenapa Pak Ba'akil begitu yakin, seyakin-yakinnya bahwa di daerah Tuban, Jawa Timur ini tidak ada makam palsu yang diba'alawikan? Tentu ini sebuah keyakinan yang sangat tinggi,
Karena jika Pak Bakil ini ragu, tentu tidak akan berani membuat satu sayembara yang tentu akan menguras kantongnya. Di mana uang 1 miliar itu nggak sedikit. Tetapi karena saking yakinnya bahwa di daerah Tuban itu bersih dari makam palsu yang dibalawikan, sehingga Pak Bakil berani membuat satu sayembara tersebut. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan berikutnya, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Setelah kita menonton video sayembara dari Bapak Bakil, kemudian saya akan lanjut dengan satu kejadian baru, di mana Pak Bakil ini ngamuk-ngamuk dalam salah satu live TikToknya dan nampak bersitegang dengan salah satu Gus. Bahkan Pak Husein Bakil ini ngajak ribut geden, istilahnya ajak perang lah, atau bikin huru-hara. Itu alasannya kenapa? Alasannya karena salah satu Gus tersebut meminta agar sayembaranya itu dinotariskan. Artinya biar Pak Bakil ini tidak ingkar ketika nanti benar-benar ditemukan makam palsu di daerah Tuban, Jawa Timur. Alih-alih Pak Bakil setuju, justru Pak Bakil ini ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, bahkan nantang-nantang. Sehingga yang tadi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Pak Bakil itu orang baik, orang yang jujur, seorang pemuka agama, seseorang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, orang yang tidak akan berkhianat. Ini keyakinan saya luntur seketika. Karena ketika diminta untuk menotariskan sayembaranya, ini Pak Bakil nggak mau dan nggak berani. Sen, Aku wong Surabaya aku. Sen, aku wong Malang Sen. Jancu, jancu, konkem, tantanganmu iku. Surat nih, tangkamanmu cuk, jancu. Lah ayo, lek to piye geger geden ayo. Ayo Sen, ayo. Ngomong-ngomong, umum nona sampean pengen geger geden. Ya kan kelihatan kan dia nantang geger geden ya rekamannya tuh teman-teman geger geden ya. Keluar dari mulut orangnya Husein ya, dia nantang geger geden ya. Dia nantang loh, barusan rekam teman-teman tuh dia itu. On cam saja nggak berani sombong. On cam nggak wani, bencong. Jancuk kamu ini. Bencong di Aku cucu nabi. Kelihatan kan nantang geger geden ya, kelihatan ya. Tuh, udah. Jangan kabur, naik lagi Sen. Memang muatannya naik lagi itu kamu. dia mau persekusi Leku dan teman-temannya, muatannya itu. Ini ketara ketahuan, ya nggak kasihan Leut dan teman-teman yang lain kalau memang tidak ada ikatan hukum. Jadi apapun namanya, apalagi Islam ya, Islam itu kan tergantung akad. Kalau di Indonesia bukan sekedar akad, tetapi harus diadministrasikan. Orang ngono ditipu, blok. Gitu. Gus, Makanya harus Husein, dinotariskan. Gus, mulutnya Husein itu nggak bisa dipegang sudah. Lihat kata-katanya itu, nggak bisa dipegang dia. Dia itu orang licik. Kok ngomong ngajak geger geden. Lah memang kue sopo? Coi. Ini
Ini mengindikasikan bahwa sayembara yang dibuat Pak Bagil ini, kalaupun toh nanti ditemukan makam palsu di daerah Jawa Timur, di daerah Tuban, ini saya menjadi yakin bahwa sayembara Pak Bagil ini bohong-bohongan. Dia tidak akan mau mengeluarkan hadiah yang dijanjikan. Nah, seorang cucu Rasul, apalagi tokoh agama, pemimpin majelis taklim, ketika berbohong, ini mencederai keulamaannya. Bisa mencederai dirinya sendiri di mata jamaahnya. Pak Bagil kan pemimpin majelis taklim. Tentu seringkali menyampaikan mauidhah hasanah kepada para jamaahnya. Tapi ketika Pak Bagil ini justru membohongi sayembara yang ia lontarkan sendiri, ini tidak mencerminkan sikap keulamaannya, ini tidak mencerminkan sikap ketokohannya, dan tentu tidak mencerminkan sebagai cucu Rasul yang diklaimnya. Saya sangat kaget ketika melihat video Pak Bagil ngamuk-ngamuk dalam live TikTok tersebut. Karena Pak Bagil yang dikenal dekat dengan sosok Kasadudung, ini terlihat orang yang sangat baik, orang yang mengayomi, orang yang berbudi lembut. Tapi setelah melihat Pak Bagil itu ngamuk-ngamuk di live TikTok dan mengingkari atas sayembaranya sendiri, ini saya yakin Pak Bagil punya tujuan yang tidak baik. Polemik makam palsu yang disayembarakan oleh si Husein Bagil Tuban, yang bisa menunjukkan makam yang diba'alawikan dikasih uang 1 miliar atau mobil Alphard. Kalau ada makam yang diba'alawikan oleh Sadah Ba'alawi, saya kasih uang 1 miliar. Ya, 1 miliar. Bohong, bohong. Dia tidak akan menepati janji. Saya yakin dia akan ngeles. Dia akan menganggap bahwa oh ini asli, ini bukan diba'alawikan, ini memang makam Ba'alwi. Pasti begitu saudaraku ya. Di makam Sunan Bonang 5 tahun yang lalu, di sekelilingnya makam Sunan Bonang, di luarnya, bukan yang di dalamnya, artinya di sekelilingnya makam Sunan Bonang itu 5 tahun yang lalu itu belum ada makam-makam yang bermarga Ba'alawi. Tetapi jika kita lihat sekarang, di sana, di sekelilingnya makam Sunan Bonang itu berjejer makam-makam dari keturunan Ba'alawi. Nah, ini perlu diteliti lebih dalam. Apakah makam itu palsu atau benar makam asli? Dan yang saya bikin heran, itu dalam kurun 5 tahun, ini begitu banyak makam Ba'alawi di sekelilingnya makam Sunan Bonang. Dan orang yang berlalu lalang menuju ke makam Sunan Bonang, ini tentu akan melihat makam yang berjejer di sekelilingnya. Jika kita mau teliti, jika kita mau jeli, apa tujuan ada makam Ba'alawi yang berjejer-jejer di sekelilingnya makam Sunan Bonang? Itu di rank satunya loh. Ini adalah satu tujuan untuk mengaburkan sejarah secara pelan-pelan. Generasi sekarang ini pelan-pelan akan digerus kesejarahannya, sehingga nanti makam-makam di sekeliling Sunan Bonang
di sekelilingnya makam Sunan Bonang itu pelan-pelan akan menggeser ketokohan Sunan Bonang itu sendiri. Sehingga nanti akan muncul sejarah baru di mana makam-makam Ba'alawi yang berjajar-jajar itu akan disebut sebagai tokoh agama, akan disebut sebagai orang yang menyebarkan Islam di daerah Tuban. Itu pelan-pelan nanti sejarah akan dibuat semacam itu. Nah, yang perlu diteliti adalah itu makam asli atau makam palsu. Itu di makam Sunan Bonang. Jika diteliti ternyata itu makam palsu, maka sayembara Pak Husein Baqil ini harus ditepati. Siapkan 1 miliar atau mobil Alphard sebagai bukti bahwa Anda benar-benar ulama, Anda benar-benar tokoh agama, Anda adalah pemimpin majelis taklim, dan Anda adalah keturunan Nabi. Tapi jika Anda tidak menepati janjinya, maka ketokohan Anda luntur di mata masyarakat, keulamaan Anda hilang di mata masyarakat, dan kejujuran Anda musnah dalam pandangan masyarakat. Dan masyarakat akan menuduh bahwa Pak Husein Baqil seorang pembohong. Jadi sayembara yang Anda buat ketika Anda tidak menepati itu akan menghancurkan reputasimu sendiri. Saya yakin di daerah Tuban, Jawa Timur itu banyak makam palsu yang dibalawikan. Karena memang itu sudah skema yang dibuat oleh Ba'alawi. Di mana Ba'alawi membuat satu jaringan. Jaringan itu di Pekalongan sendiri terkenal dengan nama Petanisia. Petanisia itu dengan tujuan memba'alawikan Nusantara. Jadi Petanisia dalam naungan Habib Lutfi bin Yahya atau Pak Lutfi bin Yahya, maaf seringkali saya keceplosan masih menyebut Habib, tapi sebenarnya bahasa Habib itu begitu sakral dan tidak pantas ketika orang-orang Ba'alawi itu melabeli dirinya dengan Habib, karena Habib itu label khusus oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Habib itu di samping isim fa'il ya isim maf'ul, orang yang mengasihi dan orang yang dikasihi. Artinya orang yang berlabel Habib adalah orang yang dalam pandangan manusia itu adalah orang yang baik budi pekertinya, orang yang gemar mengasihi, orang yang santun, orang yang berbudi luhur. Sehingga orang pun mengasihinya. Lah itulah Habib. Lah ketika Ba'alawi melabeli dirinya dengan Habib, andaikan kok Ba'alawi keturunan Nabi pun ini tidak pantas, karena Habib label khusus untuk Rasulullah SAW. Maaf, jadi Petanisia ini satu gerakan memba'alawikan Nusantara, dan ini di Pekalongan sudah banyak yang tahu. Tentu seluruh Nusantara itu kalau tidak ketahuan itu ya akan diba'alawikan pelan-pelan, di mana per wilayah itu nanti akan dibuat makam-makam palsu yang diba'alawikan, dan pelan-pelan sejarah akan dirubah bahwa ini adalah tokoh yang menyebarkan Islam. Nanti di daerah Jawa Barat misalnya pun akan dibuat makam palsu dan akan diklaim bahwa itu adalah pemuka agama yang dulu menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Di Jawa Timur juga semacam itu, di Jawa Tengah juga semacam itu. Jadi ketika di wilayah-wilayah lain ditemukan makam-makam palsu yang diba'alawikan, itu tidak beda jauh dengan di Tuban.
pun banyak makam palsu yang dibalawikan. Dan salah satunya itu di Sunan Bonang. Anda bisa cek, Anda bisa teliti. Nah, orang yang biasa ziarah ke Sunan Bonang 5 tahun yang lalu itu belum ada makam yang berjejer-jejer yang bermarga Balawi. Tetapi sekarang itu sudah banyak makam-makam yang bermarga Balawi. Di kanan kirinya makam Sunan Bonang. Di ring satunya lagi. Ini nanti akan mengaburkan sejarah secara pelan-pelan. Generasi yang sekarang itu tidak tahu sejarah yang semestinya. Nanti pelan-pelan akan dimasuki atau dicekoki sejarah buatan Balawi. Oh, bahwa itu adalah dulu orang yang menyebarkan Islam di daerah sini. Nantinya akan dibuat sejarah semacam itu. Untuk Bapak Husein Baagil, saya peringatkan Anda membuat satu sayembara yang jika Anda menepati itu akan merugikan Anda. Tetapi jika Anda tidak menepati pun lebih berat merugikannya karena harga diri Anda hilang di mata publik. Dan ketika Anda menepati janjinya dengan memberikan 1 miliar atau mobil Alphard, ketika ditemukan makam palsu di daerah Tuban pun akan membongkar kepalsuan nasab Balawi itu sendiri. Di mana nasab Balawi berarti hobinya suka membuat makam-makam palsu. Jadi sayembara Anda itu buah si malakama buat Anda. Anda menepati janjinya pun akan mencoreng nama baik marga Balawi. Karena terindikasi Balawi suka membuat makam-makam palsu yang dibalawikan. Kemudian, jika Anda tidak menepati janjinya, alias bohong ketika ditemukan makam palsu yang dibalawikan, pun akan memperburuk citra Anda di mata publik. Berarti Anda seorang pembohong, Anda seorang penipu, Anda mengingkari sayembaranya sendiri. Tapi saya lebih yakin bahwa Anda tidak akan menepati janji. Walaupun tadi saya bilang saya yakin Pak Husein Baagil itu orang baik, ulama, tokoh agama, orang yang jujur karena mengklaim cucu Rasul. Tapi ketika saya melihat Anda ngamuk-ngamuk di live TikTok, saya yakin bahwa Anda tidak akan menepati janji. Kalaupun toh nanti ditemukan makam palsu di daerah Tuban. Jadi secara kesimpulan sayembaranya Pak Husein Baagil itu sayembara bohong-bohongan. Saya yakin itu tidak akan menepati janjinya. Saya yakin seyakin-yakinnya Pak Husein Baagil ini tidak akan menepati janji-janjinya. Jadi ya yang penting kalau ada makam palsu ya bongkar saja. Untuk PWILS di daerah setempat kalau ada makam palsu bongkar saja. Sudah nggak usah nunggu hadiah dari Husein Baagil. Itu hadiah bohong-bohongan soalnya. Nggak bakal keluar itu hadiahnya. Omong doang itu Pak Husein Baagil itu omong doang. Bahwa kesimpulannya Pak Husein Baagil dalam membuat sayembara, siapapun yang menemukan makam palsu di wilayah Tuban, Jawa Timur akan dikasih hadiah 1 miliar atau Alphard. Itu bohong-bohongan, pasti bohong. Kalau ditemukan pun tidak bakal dikasih. Omong doang. Nipu itu nipu. Dan sekaligus saya tutup kajian ini, video ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.